Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kinkin. Saya Anisya Sipa Bahara dengan NIM 12019130024 akan presentasikan proposal penelitian di mata kuliah MPS Kuantitatif. Judul yang saya ambil adalah pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas konsumen Shopee. Hal yang melatar belakangi saya pada penelitian ini adalah ketika sektor pemasaran sekarang telah berkembang pesat. Pada awalnya, kita hanya dapat melakukan kegiatan transaksi itu melalui tatap muka, tapi sekarang kegiatan transaksi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal ini bisa dilihat dari maraknya beberapa platform belanja online seperti layaknya Lazada, Blibli, dan pada kasus yang akan saya teliti ini adalah Shopee. Sama seperti perilaku konsumen pada umumnya, setiap konsumen akan melakukan pembelian dan sekarang pada khususnya adalah pembelian melalui daring, melalui platform belanja online, mereka akan melalui fase tahap pra-pembelian. Nah, pra-pembelian ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang sebenarnya bisa perusahaan perhatikan, yaitu seperti kualitas produk, kemudian kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Sebuah bisnis atau perusahaan harus mempertimbangkan kualitas produk serta pelayanan yang disandingi dengan kepercayaan agar hal ini berbanding lurus dengan reputasi bisnis dalam sudut pandang konsumen, yang tentunya diharapkan reputasi bisnis ini positif. Setelah itu, apa yang akan didapatkan perusahaan ketika kualitas pelayanan dan kepercayaan telah didapatkan oleh konsumen? Tentunya, perusahaan akan menjadi loyal terhadap sebuah brand atau sebuah bisnis. Loyalitas konsumen ini tidak hanya berhenti pada pembelian yang berulang oleh konsumen, tapi konsumen tersebut juga bisa menjadi mode of marketing atau pemasaran dari mulut ke mulut yang nantinya bisa meningkatkan brand awareness dari keberadaan sebuah bisnis. Maka dari itu, rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas konsumen belanja online Shopee pada mahasiswa ataupun mahasiswi kelas karyawan ilmu komunikasi Universitas Bakri? Kemudian yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen belanja online Shopee pada mahasiswa ataupun mahasiswi kelas karyawan ilmu komunikasi Universitas Bakri? Tujuan penelitian saya tentunya akan menjawab rumusan masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan secara simultan terhadap loyalitas konsumen belanja online Shopee pada mahasiswa ataupun mahasiswi kelas karyawan ilmu komunikasi Universitas Bakri. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas konsumen belanja online Shopee pada mahasiswa ataupun mahasiswi kelas karyawan ilmu komunikasi Universitas Bakri. Penelitian ini saya harapkan ada beberapa manfaat. Yang pertama untuk perusahaan, yakni untuk Shopee sendiri, untuk bahan evaluasi, ataupun perusahaan lainnya untuk menjadi insight baru. Dan manfaat yang lain adalah untuk penulis lain yang bisa dijadikan referensi dan juga menjadi pedoman untuk penelitian yang mungkin akan dilakukan dan selinier tentang pembahasannya. Ya baik, selanjutnya adalah teori umum. Di sini saya menggunakan beberapa teori sebagai landasan dari penelitian saya. Yang pertama adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, menganalisis pengorganisasian dan pengontrolan dari rencana yang sudah disepakati di awal. Nah, proses tersebut sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu pemasaran. Maka dari itu, hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen baik individu maupun organisasi untuk menghasilkan kepuasan konsumen tersebut. Dari manajemen pemasaran tersebut, kita mendapatkan juga ada bauran pemasaran. Terdapat 4 hal utama di bauran pemasaran, yaitu yang pertama adalah produk. Produk adalah sesuatu yang berbentuk barang ataupun jasa yang bisnis atau perusahaan tawarkan untuk akuisisi pengguna dan menjadi atau bermanfaat bagi konsumennya. Nah, yang kedua adalah lokasi. Lokasi adalah tempat sebuah bisnis lakukan untuk melakukan produksi atau tempat bisnis tersebut dijadikan sebagai target pasar dari produk ataupun jasa yang ditawarkan.
Lalu yang ketiga ada promosi. Promosi ini di sini adalah promosi merupakan timbal balik ataupun suatu strategi yang dilakukan oleh bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan timbal balik dari konsumen yang terpengaruh dari misi pemasaran yang sebelum dilakukan. Nah, promosi ini ada berbagai macam seperti promosi potongan harga, kemudian juga promosi launching barang baru dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah harga. Harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk memindahtangankan. Di sini maksudnya adalah membeli produk dari produsen oleh konsumen yang menjadi target pasar dari produk ataupun jasa yang ditawarkan tersebut. Kualitas pelayanan, yang kedua adalah teori tentang kualitas pelayanan. Kualitas menurut Susatyo Herlambang adalah suatu cara sederhana untuk meraih tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan efektif dengan penekanan untuk memuaskan pembeli ataupun konsumen. Nah, penilaian kualitas ini bukan cuma diukur dari layanan atau produk yang berharga mahal. Ada beberapa faktor lainnya. Nah, faktor pendukung lainnya dari penilaian kualitas adalah sebuah produk atau layanan yang memadai, kemudian mudah dijangkau semua kalangan, efisien serta efektif, dan juga aman untuk beberapa konteks tertentu. Nah, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan ini. Yang pertama, pelayanan yang diharapkan, expectation, dan yang kedua adalah pelayanan yang diterima, yaitu performance. Ada sebuah teori di sini terlihat bahwa apabila performance dari pelayanan sesuai dengan harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik oleh pelanggan. Apabila performance dari pelayanan melampaui harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, apabila performance dari pelayanan lebih rendah dari harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Jadi, baik atau buruk kualitas pelayanan suatu perusahaan tergantung pada kemampuan perusahaan tersebut memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. Nah, pada dasarnya di sini terdapat customer expectation dan customer experience yang merupakan dua komponen penting dalam kualitas pelayanan. Terdapat 5 determinan kualitas pelayanan yang dapat dirincikan, yakni keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan berwujud. Selanjutnya adalah teori tentang kepercayaan. Kepercayaan pembeli terhadap sebuah platform dapat didasari oleh popularitas dari keberadaan platform tersebut. Semakin populer sebuah platform, maka pembeli lebih yakin dan percaya terhadap reliabilitas keberadaan platform tersebut. Selanjutnya, kepercayaan pembeli akan menumbuhkan keyakinan terhadap keamanan bertransaksi dan keberadaan penjual. Jadi, di sini pada Shopee terdapat fitur garansi Shopee yang mana hal tersebut menjanjikan konsumen jika memang barangnya tidak sampai tepat maksudnya tidak sampai, kemudian ada yang kurang dan lain sebagainya, dana akan ditahan oleh pihak Shopee dan tidak didistribusikan ke penjual sampai cash tersebut selesai. Nah, maka dari itu hal tersebut adalah salah satu bentuk usaha Shopee untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Lalu teori selanjutnya adalah loyalitas konsumen. Di sini loyalitas mengarah kepada kesetiaan pelanggan yang tentunya tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, tetapi melalui proses belajar dan pengalaman pembelian jasa ataupun barang secara konsisten sepanjang waktu. Jadi loyalitas konsumen ini tidak bisa digapai dalam waktu yang dekat. Ada beberapa hal yang harus dilalui oleh perusahaan untuk mendapat loyalitas konsumen. Seperti ada beberapa hal yang diperhatikan seperti brand salience, brand feeling, kemudian brand performance, dan pada akhirnya mendapatkan brand resonance yang merupakan loyalitas konsumen tersebut. Lalu apa ciri konsumen loyal? Ciri konsumen loyal adalah melakukan pembelian yang konsisten, merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain, dan konsumen tersebut tidak akan beralih ke produk pesaing karena mereka sudah merasa bahwa sebuah brand tersebut merupakan brand identity mereka. Lalu teori selanjutnya adalah tentang Shopee. Jadi Shopee adalah sebuah aplikasi marketplace online yang digunakan untuk jual beli dengan mudah dan cepat.
Shopee menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk website maupun aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus melakukan kegiatan tatap muka. Tapi pada umumnya banyak pengguna Shopee yang menggunakan aplikasi. Jadi mereka tidak usah membuka lewat website atau perangkat komputer yang mungkin terlalu lama dan tidak efisien. Tentunya saya menggunakan beberapa review literatur atau penelitian terdahulu dalam penelitian ini, yakni di sini ada analisis pengaruh kualitas layanan elektronik terhadap kepuasan pelanggan Shopee di Bandung, kemudian yang kedua pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan PT Primagum Sejati di Makassar, kemudian yang ketiga, pengaruh kepercayaan harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui internet di Kota Makassar. Yang keempat, pengaruh kepercayaan, kemudahan, dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian secara online di situs Shopee. Dan yang terakhir, pengaruh kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, dan persepsi risiko menggunakan e-commerce terhadap keputusan pembelian pada konsumen Lazada. Kelima penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil yang sama, yakni terdapat pengaruh dari variabel X yang sudah ditentukan sebelumnya terhadap variabel Y yang digunakan di penelitian masing-masing. Lalu selanjutnya adalah hipotesa penelitian. Saya merumuskan beberapa hipotesa. Yang pertama, kualitas pelayanan dan kepercayaan simultan berpengaruh terhadap konsumen belanja online Shopee. Pada hal ini adalah studinya ke mahasiswa kelas karyawan Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen belanja online Shopee. Kemudian yang ketiga, kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen belanja online Shopee. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini paradigma penelitiannya terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama kualitas pelayanan yang merupakan X1, kemudian kepercayaan yang merupakan X2, serta loyalitas konsumen yang merupakan variabel Y. Nah, objek penelitiannya yang digunakan yaitu kelas karyawan, mahasiswa, dan mahasiswi Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakri. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan statistik. Pendekatan kuantitatif merupakan upaya mengukur variabel-variabel yang ada dalam penelitian, baik variabel X maupun variabel Y, yang kemudian dicari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei. Di sini menurut Kerlinger menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil yang mempelajari data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian yang relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi kelas karyawan Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakri. Alasan pemilihan populasi tersebut yaitu karena mahasiswa dan mahasiswi Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakri cenderung menggunakan Shopee sebagai platform belanja online. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive random sampling. Purposive random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, pertimbangan pengambilan sampel yang digunakan adalah intensitas populasi dalam menggunakan platform Shopee tersebut. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah jenis kelamin, usia, penghasilan dalam 1 bulan, dan besaran yang dikeluarkan untuk berbelanja di Shopee dalam 1 bulan.
Metode pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode kuesioner. Metode ini digunakan untuk memperoleh data variabel kualitas pelayanan, kepercayaan, dan loyalitas konsumen. Data dikumpulkan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang nantinya akan responden isi dalam bentuk Google Form. Nah, metode kuesioner ini dipakai dalam penelitian ini jenis kuesioner tertutup dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. Kuesioner yang digunakan adalah pilihan ganda. Keterbatasan dan kelemahan dari penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini terdapat dalam hal pengambilan data melalui populasi dan sampel, yaitu menggunakan responden dalam satu ruang lingkup yang sama, sehingga nantinya akan didapatkan data yang cenderung kurang bervariasi karena populasi dan sampelnya dari ruang lingkup yang sama, yaitu kelas karyawan Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Kemudian yang kedua, kelemahan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan dua variabel bebas, yaitu kualitas pelayanan dan kepercayaan, dan satu variabel terikat, yaitu loyalitas konsumen. Sehingga asumsi yang digunakan untuk menentukan loyalitas konsumen hanya sebatas melalui komponen kualitas pelayanan dan kepercayaan tersebut, tapi komponen-komponen lainnya tidak terukur karena tidak ikut disertakan dalam penelitian ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.